Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Silakan ibu-ibu. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, Sama-sama. pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu guru sekalian beserta Bapak Ibu narasumber. Terima kasih atas kedatangannya pada siang hari ini. Sungguh suatu kehormatan bagi saya dapat menjadi bagian dari kegiatan penting ini. Hari ini kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang konsep budaya positif, sebuah paradigma baru dalam pendidikan yang tengah menjadi sorotan dunia. Untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Indah. Pada Ibu Indah, saya persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
silakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bukit Kemuning yang pada kegiatan hari ini diwakili oleh Ibu Soraya SPD. Pada Ibu Soraya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, jasmani, rohani hingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara yaitu mensukseskan kegiatan diseminasi dari Ibu Reka dan Ibu Arini. Salawat berserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah insya Allah syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bukit Kemuning yang tidak dapat hadir dikarenakan ada tugas yaitu diklat di Bandar Lampung. Semoga kita semua dapat memberikan yang terbaik atau dapat membantu teman kita, teman seperjuangan untuk menyelesaikan tugasnya di dalam CGP. Dan kita sangat bersyukur sekali, alhamdulillahirabbil alamin, sekolah kita mendapatkan guru CGP lagi yang insya Allah nanti akan menjadi guru GP-nya, guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti dengan adanya yaitu guru penggerak dapat menggerakkan, memberikan yang terbaik, memberikan nilai positif dan dapat memberikan kemajuan bagi SD Negeri 2 Bukit Kemuning. Besar harapan kami juga saya selaku mewakili Ibu Kepala Sekolah mengajak, menghimbau teman-teman yang lain untuk ikut serta berpartisipasi dalam mensukseskan setiap kegiatan yang teman kita, teman sejawat kita yaitu CGP ini untuk tahap-tahap lebih lanjut. Nah, baiklah Ibu Arini dan Ibu Reka, semoga pendidikan ini atau kegiatan ini akan membawa nilai positif untuk lebih lanjutnya, lebih baik lagi bagi sekolah kita dan bagi kita semua. Nah, hanya besar harapan kami juga dapat memberikan atau dapat mendapatkan pelajaran dari yang telah Ibu Arini dan Ibu Reka nanti sampaikan. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, hanya ucapan yang sangat menyenangkan hati, yaitu situasi yang sangat menyenangkan atau membuat kami semua untuk insya Allah nanti teman-teman yang lain mengikuti ke tahap yang lebih lanjut ya Ibu Arini. Ya, demikianlah kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Soraya. Untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh dua orang narasumber kita, dua orang CGP kita, yaitu Ibu Arini SPD dan Ibu Reka SPD. Kepada Ibu Arini kami persilahkan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan kami, yaitu kegiatan kita bersama, yaitu diseminasi budaya positif, di mana ini adalah salah satu tugas wajib yang harus kami upload di LMS gitu ya. Jadi sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bukit Kemuning yang hari ini diwakili oleh Ibu Soraya, dan serta guru-guru SD Negeri 2 Bukit Kemuning yang saya sayangi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir mengikuti jalan prosesnya kegiatan kami ini. Karena memang ini adalah suatu hal yang wajib yang harus kami laksanakan untuk memaparkan. Artinya di sini adalah diseminasi, artinya itu sharing atau memaparkan materi budaya positif kami di modul 1.4. Oke, kali ini kami akan memaparkannya secara bergantian karena alhamdulillah saya tidak sendiri, saya berdua dengan kawan saya Reka Mariana. Jadi secara bergantian nanti di dalam budaya positif ini ada 6 materinya insya Allah, dan nanti 3 saya dan 3 kawan saya Reka gitu ya. Jadi untuk memulai ini, marilah sama-sama Ibu kita terapkan budaya positif yang setiap hari kita lakukan, yang setiap hari kita terapkan. Budaya positif di kelas kita apa Ibu? Yang biasa kita terapkan di kelas setiap hari? Ice breaking. Oke. Ice breaking adalah salah satu budaya positif ya, dimana itu adalah membuat anak semangat belajarnya, kemudian mereka bisa lebih antusias gitu ya Bapak Ibu. Nah kali ini ice breakingnya akan dipimpin oleh rekan saya Reka Mariana. Jadi saya minta kepada Bapak, Ibu, kepada Ibu-ibu untuk berdiri sebentar, kita sama-sama ice breaking. Karena menjelang siang itu jadinya ngantuk ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita senang-senang dulu lah biar nggak ngantuk. Ya, semuanya berdiri sebentar. Kita joget sama-sama ya Bapak Ibu. Oh iya,
bahagia ya Bapak Ibu ya. Jadi senang gembira. Sesuai ini kayaknya. Saya punya pantun sedikit ini sebelum kita mulai. Pantunnya gini. Nanti kalau saya bilang ini, bilang cakep ya Bapak Ibu ya. Pergi tamasya tuan dan nyonya ke Balikpapan sambil makan ikan. Guru CGP sesuai motonya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya baik, silakan kembali. Ya, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, siap ya ngikutin materi ya? Ya. Di sini ada diseminasi budaya positif. Ini dibuat oleh saya sendiri, Arini, dengan kawan saya Reka Marliana. Kami dari CGP Angkatan 11 Lampung Utara. Nah, sebelum kita masuk budaya positif, ada beberapa Ibu yang mau ditanya ya, setuju atau tidak gitu ya. Apakah Bapak Ibu setuju bila pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju nggak Bapak Ibu? Ada yang setuju? Kalau setuju boleh angkat tangan. Setuju? Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak Ibu? Setuju. Setuju. Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap masalah siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju. Oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Nanti 4 poin ini kita temukan jawabannya Ibu di budaya positif ini. Benar nggak yang kita katakan setuju, sesuai tidak gitu ya? Oke, kita lanjut. Nah, positif mindsetnya. Apa itu budaya positif? Kira-kira Bapak Ibu, budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah itu seperti apa Bapak Ibu? Seperti apa? Bagaimana Ibu? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Boleh, ada lagi? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Membiasakan 5E. Iya, membiasakan 5E. Salam, senyum, sapa gitu ya. Oke. Itu juga bagian dari budaya positif. Berarti nilai-nilai yang kita terapkan harus bernilai nilai-nilai yang baik gitu ya. Biasanya nilai-nilai yang baik itu ada di profil Pancasila ya Bapak Ibu ya, yang biasa kita nyanyikan. Hafal Bapak Ibu? Hafal. Mau kita nyanyikan? Nyanyi. Oke, nanti kita nyanyikan itu materi dulu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada apa itu budaya positif? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tadi Ibu kita sudah sebutkan ya. Mungkin itu bagian dari salah satunya. Lanjut. Nah, disinilah ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Ini yang akan kita bagi. Nanti ada saya 3 dan Ibu Reka 3. Di mana yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima positif kontrol seorang guru. Yang keenam segitiga restitusi gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini udah pada kita buat semua nih Bu. Cuman mungkin kita ada yang kira-kira suka keliru gitu ya. Nanti kita lanjut. Biasa manusiawi Bu. Nah, ada permainan sedikit Ibu. Begini. Kalau sebangku kan berdua, saya Nita yang satunya A, yang satunya B. Jadi gini, yang A ambillah benda barang yang sangat-sangat berharga, pegang. Yang A ya, salah satu A. Kemudian yang B, rekan sejawat, itu berusaha membuka dengan cara apapun, merayu, merhadi, buka nggak gitu ya, atau misalnya marah-marah kalau nggak buka nggak temenin nih misal gitu ya, atau apa dengan cara seperti apa,
ambil benda satu yang paling berharga, minta kawannya untuk membuka. Bapak Ibu silakan. Udah Bapak Ibu, genggam. Salah satu. Kalau ibu pegang. Bu Umil pegang bendanya. Pegang. Ya duit boleh duit. Iya pegang aja. Udah. Duit ya. Sekarang minta rekan sebelahnya. Boleh ibu kalau sekolah. Rekan sebelahnya berusaha membuka genggaman tangannya. Ayo minta dibuka genggaman tangannya Bapak Ibu sekarang. Boleh merayu. Ayo Ibu, kita buka. Boleh merayu. Cukup dulu. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah partisipasi. Jadi yang mau saya tanyakan Bapak Ibu, kira-kira kita yang punya benda tersebut kita buka nggak Bapak Ibu? Buka? Bukan? Ya. Jadi gini, bisa jadi tidak membuka, bisa jadi membuka, gitu ya? Bisa jadi membuka, bisa jadi tidak membuka. Kenapa membuka Bapak Ibu? Kenapa membuka? Karena percaya, karena dia udah meminta terus. Oh sudah meminta terus. Karena dipaksa. Karena dipaksa. Karena dirayu. Oke. Intinya begini Bapak Ibu. Yang namanya kita ambil mindsetnya ya, istilah kesimpulan dari permainan ini, bahwa memang budaya positif itu tidak bisa dipaksakan. Itu harus kesadaran dari sudah. Oke, cukup dulu. Oke, sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah partisipasi. Jadi yang mau saya tanyakan Bapak Ibu, kira-kira kita yang punya benda tersebut kita buka nggak Bapak Ibu? Buka? Bukan? Ya. Jadi gini, bisa jadi tidak membuka, bisa jadi membuka, gitu ya? Bisa jadi membuka, bisa jadi tidak membuka. Kenapa membuka Bapak Ibu? Kenapa membuka? Karena percaya, karena dia udah meminta terus. Oh sudah meminta terus. Karena dipaksa. Karena dipaksa. Karena dirayu. Oke. Intinya begini Bapak Ibu. Yang namanya kita ambil mindsetnya ya, istilah kesimpulan dari permainan ini, bahwa memang budaya positif itu tidak bisa dipaksakan. Itu harus kesadaran dari diri kita sendiri. Misal seperti ini, kita suruh anak kerjakan PR besok, gitu ya. Kita kerjakan PR besok. Kita merasa bahwa kita sudah memaksa, sudah marah-marah, tapi pasti ada sebagian anak yang tidak bikin. Benar Ibu? Ya. Berarti yang namanya budaya positif atau disiplin positif itu memang harus kesadaran dari anak itu sendiri. Walaupun dirayu, kita bujuk, mungkin anak-anak, oh ibu ini maksa, ya udah saya buat, berarti dia buat itu karena paksaan, gitu ya, bukan dari kesadaran anak itu sendiri. Mungkin itu ada garis besar dari permainan ini ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid itu artinya ilusi yang saya sampaikan tadi, bahwa kita bilang besok kamu harus begini, kamu harus begitu. Sebenarnya anak itu kira-kira bisa nggak kita kontrol Ibu? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya Bapak Ibu ya, karena mungkin dia bisa itu karena dia terpaksa, karena dia mungkin takut kena marah gitu ya. Jadi itu ilusi. Segala sesuatu adalah kontrol diri. Itu menyangkut kesadaran dari anak itu sendiri.
Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya penguatan positif efektif. Misalnya gini, anak ini berprestasi, kemudian kita kasih hadiah, kita kasih reward. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, hadiah reward itu ada dampaknya enggak? Ada gitu ya. Mungkin kalau dampaknya yang positif atau yang negatif nih Bapak Ibu? Iya, ada positifnya, ada negatifnya ya. Iya, dimana memang kalau untuk reward sebenarnya bagus, tapi itu untuk jangka pendek. Kalau jangka panjang, kalau di dalam Ki Hajar Dewantara bahwa memang untuk kita menguatkan anak itu, kita hanya memberikan dia motivasi, dukungan, dorongan gitu ya, bukan sebatas reward. Kalau reward itu, saya nggak mau dikasih apa-apa sama ibu, ngapain saya kerjain. Dia aja yang ranking 1 yang suruh ngerjain, kan dia yang dapat rewardnya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu ada efek positifnya dan ada efek negatifnya. Buat yang semangat mungkin, saya mau dapat reward nih, saya harus buat. Begitu ya, jadi beda-beda versi ya Bu ya. Mungkin ada penghargaan itu secara yang positif, ada negatifnya. Kita nggak usah banyak-banyak, lanjut. Nah, di sini ada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ih, gede banget. Nah, Udah sedang. Nah, stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita sama, padahal Ibu, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah semua orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu ya. Kemudian nanti kita bisa baca sama-sama ya Ibu, lanjut ya. Nah, di sini dia ada disiplin positif. Kalau menurut Bapak Ibu, disiplin di sekolah ini tuh apa sih? Disiplin itu apa? Tadi kan budaya positif. Sekarang disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Nah, biasanya kalau bisa tepat waktu. Biasanya yang dikatakan disiplin itu peraturan ya Bapak Ibu ya. Peraturan yang harus kita terapkan. Terus disiplinnya itu peraturan, pokoknya bahasanya disiplin itu adalah peraturan gitu ya. Bahwa sebenarnya yang namanya peraturan itu bisa dibuat, bisa kita yang buat atau sekolah yang buat. Tapi tetap lagi kita sebagai guru hanya bisa mengontrol anak-anak untuk menimbulkan kesadaran anak itu sendiri, gitu ya. Jadi tidak ada pemaksaan, tidak ada reward, tidak ada penghargaan. Sebenarnya seperti itu. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sobokan, tanpa ancaman maupun hukuman, gitu ya. Nah, di sini yang kita sebutkan nilai-nilai tadi Bu, nilai-nilai kebijakan universal. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Lanjut ya, ini yang selalu kita terapkan. Ya, kita ingin menciptakan siswa murid di masa depan tuh yang seperti ini, pasti ya Bapak Ibu ya. Karena memang kita sebagai seorang pendidik menginginkan siswa yang beriman, berkebinekaan global, gotong royong, itu pasti ya Bapak Ibu ya. Nah, cara kita menerapkanlah itu yang di sini yang harus kita pahami. Nah, ini ada lagi Bu, motivasi perilaku manusia. Coba di dalam 3 ini, setiap manusia itu melakukan sesuatu pasti atas dorongan, melakukan sesuatu atas motivasi gitu ya. Coba Ibu perhatikan dari 3 ini, mana yang Ibu rasa saya memiliki ini, saya memiliki perasaan yang seperti ini, yang mana? Nomor 1,
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Yang ketiga. Yang mana? Yang ketiga. Jadi, kalau menghindari ketidaknyamanan, artinya dia takut hukuman ya Bapak Ibu. Misalnya anak itu yang nggak usah jauh-jauh lah cara mengerjakan tugas tadi. Dia mengerjakan tugas karena takut kena marah. Ini yang dia lakukan ya. Yang kedua, mendapat imbalan. Dia mengerjakan sesuatu atas imbalan. Yang ketiga, dia ingin mendapatkan pujian. Ada ya Ibu kita di sini? Ada. Ya, lanjut. Menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Oh, saya bisa dapat pujian gitu ya. Nah, di sini Ibu, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi, ada yang tahu Ibu? Ya? Ya sudah, belum ya? Nanti ini kita baca, kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, sebanyak ini sudah saya rangkum Bapak Ibu menjadi seperti ini dia. Nah, berdasarkan bagian di atas adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2024. Artinya Bapak Ibu, nah di sini kita bisa lebih paham. Konsekuensi atau hukuman. Biasanya ini kita nih Bapak Ibu. Benar nggak? Betul. Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, penuh gitu ya. Ya, karena terlambat sekolah. Kira-kira ini mencakup hukuman, terus konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Restitusi. Gini Bu, yang dikatakan restitusi itu kita yang buat peraturan. Misalnya gini, peraturan di sekolah harus memakai sepatu warna hitam. Kalau tidak memakai sepatu hitam, sepatunya diambil, itu namanya restitusi. Beda sama hukuman. Kalau hukuman, kenapa kamu buka sepatu kamu? Supir up. Bisa. Nah, seperti itulah hukuman dengan bedanya restitusi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi, murid diminta push up 15 kali. Berarti hukuman ya Bapak Ibu ya. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit. Restitusi. Mungkin guru PJOK-nya bilang, kalau terlambat pelajaran Bapak 10 menit, lari 10. Berarti itu adalah restitusi. Oke, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini tadi Ibu yang selalu makin ribut-ribut yang biasa kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang tadi saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Terus penghargaan tidak efektif. Ketiga, penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan yang kayak mana? Pasti di dalam namanya anak-anak suka iri-irian ya Bapak Ibu ya. Iya, dia dapat ilmu, saya nggak malu, saya temenan sama dia gitulah kira-kira ya Bapak Ibu, namanya anak-anak ya. Kita juga kadang-kadang ya Bapak Ibu ya. Iya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dan selanjutnya. Nah, ini masuk mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, yang materi tentang keyakinan kelas Bapak Ibu biar lebih paham dan lebih lanjut disampaikan oleh kawan saya Ibu Rita Marliana.
kepada Ibu Reka, saya persilahkan. Baik ya ibu-ibu, kita lanjut ya. Untuk materi selanjutnya ini adalah tentang keyakinan kelas. Sebelumnya saya mohon izin kepada ibu. Di sini saya sekedar sharing materi yang sudah kami dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama itu tentang keyakinan kelas. Di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu tidak Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Selama ini kita di kelas ini kita membuat apa? Peraturan kelas, ya kan? Peraturan sekolah misalnya. Contohnya apa peraturan sekolah itu? Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Ya, terus apa lagi? Iya, harus memakai seragam sekolah. Berarti itu kalau peraturan itu peraturan yang sudah dibuat oleh guru, ya, atau peraturan yang dibuat oleh sekolah itu diharuskan, ya. Berarti anak-anak itu peserta didik kita itu diharuskan untuk memakai seragam sekolah. Itu ada timbul terpaksa berarti ya. Nah, di sini kita belajar untuk silang. coba Bapak Ibu ada yang tahu tidak? Kenapa kita harus ya, peraturan penggunaan helm? Kenapa kita memakai helm itu? Kenapa Bapak Ibu? Supaya untuk apa? Untuk apa? Iya, untuk keselamatan kan? Iya. Ya, untuk keselamatan diri kita. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Iya, itu untuk kebersihan, untuk kesehatan. Nah, berarti dari contoh ini tadi, penggunaan helm itu untuk keselamatan kita. Berarti kita sudah meyakini bahwa kalau kita tidak menggunakan helm, kalau terjadi sesuatu di jalan maka akan berakibat fatal. Jadi kalau kita menggunakan helm, oh ini untuk keselamatan diri saya. Dari situlah kita sudah meyakini bahwa penggunaan helm itu berdampak baik untuk keselamatan kita. Nah, inilah yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan? Jadi anak-anak itu harus meyakini, bukan kalau peraturan itu mereka terpaksa. Misal di kelas kita anak-anak bertanggung jawab keyakinan kelasnya. Mereka meyakini dengan bertanggung jawab mengerjakan soal, saya pasti dapat nilai yang bagus. Nah, itulah mengapa kita mengubahnya dari peraturan itu kita kembangkan menjadi keyakinan kelas supaya peserta didik kita itu benar-benar meyakini supaya bisa mengembangkan terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, lanjut. Nah, di sini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi kan kalau keyakinan kelas itu kita buat antara siswa dan guru. Kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Tetapi kalau peraturan kelas itu hanya ditentukan oleh gurunya. Kita lanjut ya. Ibu-ibu kan sudah membuat kesepakatan kelas bersama siswanya ya kan? Sudah. Nah, berarti kesepakatan kelas itu sebenarnya kan kesepakatan yang sudah kita buat bersama siswa. Ya, kesepakatan yang sudah dibuat bersama siswa dan guru. Berarti itulah kesepakatan kelas itu adalah maksudnya yang sudah kita yakini bersama siswa kita. Jadi kesepakatan kelas itu harus benar-benar sudah kita yakini. Contohnya tadi kan apa? Bertanggung jawab. Itu contoh dari salah satu contoh dari keyakinan kelas. Tanggung jawab itu kita sudah meyakini. Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab untuk tidak datang
terlambat atau menggunakan pakaian seragam dengan sesuai dengan aturan sekolah. Nah, kalau kita membuat kesepakatan kelas itu, misalnya apa saja contohnya Bapak Ibu? Dengan siswa itu melakukan apa hal yang pertama? Sebelum kita membuat kesepakatan kelas, kita melakukan apa? Prosedur membuat kesepakatan kelas. Kira-kira apa Ibu? Kira-kira ada yang tahu? Mungkin kita bertanya dulu sama murid. Iya. Apa aja kesepakatan yang mereka mungkin kita bisa menanyakan kepada masing-masing murid apakah mereka memiliki usul atau contoh yang kesepakatan yang mereka miliki. Nanti kita kumpulkan secara keseluruhan, lalu kita akan mempelajarinya bersama-sama. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah ada semua kesepakatan kelasnya ya kan? Ya, benar sekali yang kata Ibu Susi tadi. Yang pertama, kita bertanya kepada siswa, mengumpulkan usulan bersama siswa untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini saya sudah ada contohnya prosedur membuat kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas. Dari kesepakatan kelas ini, dari situ akan kita yakini. Yang pertama itu mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Nah, jadi siswa itu kita berikan kesempatan untuk memberikan idenya, untuk berpendapat supaya bisa kita sepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi masukan setiap siswa itu kita catat. Bisa siswanya kita berikan kertas, masing-masing siswa mencatat usulan mereka, lalu kita tempelkan di papan tulis. Nanti akan kita pilih bersama, ya. Dari hal-hal yang negatif yang mereka tulis, kita jadikan kata-kata yang positif. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Terus meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah, jadi kalau ini prosedur ini sudah kita buat, sudah kita lakukan, kata-kata negatif diubah menjadi positif, kita buat, yang sudah ditempel di kelas itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama siswa. Sebelumnya saya ada contoh video pembuatan keyakinan kelas bersama siswa. Ya, ini contoh videonya. Nah, ini adalah contoh video pembuatan keyakinan kelas. Kita simak videonya bersama. Video yang sudah saya terapkan di kelas ya. Ini contoh videonya. Nah, ini adalah contoh video pembuatan keyakinan kelas. Kita simak videonya bersama. Video yang sudah saya terapkan di kelas ya.
prosedur pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas. Inilah contoh dari pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan siswa. Baiklah, ini nah, jadi yang selanjutnya ini posisi kontrol seorang guru itu ada 5 tadi. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Di sini untuk lebih jelasnya lagi, saya ada sebuah video contoh dari 5 posisi kontrol seorang guru. Ya, kalau penghukum tadi coba saya tanya dulu sama ibu-ibu. Tahu nggak kalau penghukum, posisi sebagai penghukum itu contohnya seperti apa? Ada yang bisa menjawab kalau penghukum? Misalnya nih ada anak yang datang terlambat, itu biasanya saya beri hukuman. Misalnya disuruh lari lapangan basket 10 kali gitu. Seperti itu mungkin. Ya, itu tadi contoh sebagai penghukum. Ada lagi yang memberikan contoh? Kalau penghukum itu contoh penghukum ya. Kalau sebagai teman, kita dengan murid sebagai teman, posisi sebagai teman dengan siswa itu yang bagaimana? Ya, misalnya kita sebagai teman dan teman satunya, kita menanya mengapa dia bisa telat di sekolah dengan teman kita yang telat itu. Seperti itu ya. Terima kasih ya atas jawabannya dari Bu Nova dan Ibu Susi. Itu dari contoh sebagai teman dan sebagai penghukum. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, kita di sini ada sebuah video dari 5 posisi kontrol tersebut ya. Kita simak videonya bersama-sama. Ini contoh video sebagai penghukum. Nan, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi contoh
dari penghukum, dia diberikan hukuman secara mendadak. Ini selanjutnya kita lihat lagi videonya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, ini selanjutnya posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Simak videonya bersama-sama. Dari 5 posisi kontrol tadi, manakah menurut Ibu yang sudah sesuai? Yang menurut Ibu sesuai, ada yang bisa menjawab? Baik Bu, terima kasih. Saya coba menjawab. Dari yang saya lihat tadi ada video penghukum, video pembuat merasa bersalah, video teman, pemantau, dan manajer. Dari yang saya tanggap dari semua video itu tadi, bahwa memang posisi kontrol yang manajer menurut saya Bu, karena memang di sana videonya itu menunjukkan kalau seorang guru itu dia memberikan solusi, memberikan motivasi, jadi anak-anak itu tidak merasa terintimidasi, tidak merasa bersalah gitu. Menurut saya yang paling ideal adalah manajer. Begitu Bu, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Benar sekali ya. Dari kelima posisi ini adalah posisi manajer yang paling ideal, yang harus kita terapkan. Kalau sebagai penghukum itu, anak itu tidak bagus tiba-tiba diberikan hukuman, karena kita harus tahu dulu kenapa anak itu datang terlambat. Jadi saya minta kita agar kita di sekolah ini bisa menerapkan posisi kita sebagai manajer kepada siswa kita. Tadi sudah kita pahami tentang 5 posisi kontrol seorang guru ya. Nanti kita pelajari lagi untuk selanjutnya kalau masih ada yang belum paham. Nah selanjutnya baiklah kita masuk ke materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya Ibu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Dan yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi dari ketiga tahapan ini, kita cara bertanya juga kepada siswa itu untuk menerapkannya. Misalnya, kalau menstabilkan identitas untuk siswa yang bermasalah, kita panggil dengan cara bertanya seperti ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan kepada siswa itu. Kenapa nak kamu melakukan kesalahan tersebut? Oh iya, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ya, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Itulah contoh dari menstabilkan identitas. Kita tidak mengintimidasi siswa atau murid tersebut. Nah, kalau validasi kebutuhan itu contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ya, pasti siswa itu melakukan hal tersebut ada alasannya. Mengapa? Kita tanyakan kepada siswa itu. Nah, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh dari validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu permasalahan anak tersebut, lalu kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, ya. Misalnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, setelah kita tahu semua ini, anak dari permasalahan anak tersebut, dia akan tahu cara menyelesaikan masalahnya, mencari solusinya. Nah, dari situlah inilah namanya dari segitiga restitusi. 3 tahapan dari segitiga restitusi. Nah, sebelumnya saya bersama rekan saya
sudah melakukan skenario segitiga restitusi bersama siswa kelas 6. Inilah contoh videonya ya. Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini tadi contoh dari segitiga restitusi yang sudah kami terapkan bersama siswa kelas 6. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan dan Ibu Arini sampaikan tadi. Apakah dari 6 materi tadi adakah yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih ya Ibu ya, diberi kesempatan untuk bertanya. Saya ingin menanyakan masih kurang paham kita di 5 poin tadi yang ada pembuku. 5 poin ya Pak Ibu ya, yang di pemantau. Tolong dijelaskan kembali.
Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu Nova untuk pertanyaannya. Tadi di posisi pemantau yang belum jelas ya. Ini posisi pemantau itu misalnya ini nada bicara, ekspresinya dan ekspresinya datar, ya, identitasnya berhasil. Solusi agar yang pertama alia tidak terlambat, yang kedua alia tidak makan di kelas, gitu ya. Jadi juga terima kasih. Semoga kegiatan kita terjalani dengan sangat baik. Nah, ini tadi contoh dari segitiga restitusi yang sudah kami terapkan bersama siswa kelas 6. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan dan Ibu Arini sampaikan tadi. Apakah dari 6 materi tadi adakah yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih ya Ibu ya, diberi kesempatan untuk bertanya. Saya ingin menanyakan masih kurang paham tentang di 5 poin tadi yang ada pembuku. 5 poin ya Pak Ibu ya, yang di pemantau. Tolong dijelaskan kembali. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu Nova untuk pertanyaannya. Tadi di posisi pemantau yang belum jelas ya. Ini posisi pemantau itu misalnya ini nada bicara, ekspresinya dan ekspresinya datar, ya, identitasnya berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberikan sanksi, ya. Jadi guru itu tidak ada tidak menyalahkan, tidak juga membenarkan, tapi ada di tengah-tengah. Dia tetap memantau siswa itu, tetap memberikan sanksi dan tidak juga membenarkan anak itu, tidak menyalahkan dan tidak membenarkan. Tapi dampaknya kepada anak itu menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan.
sebagai posisi pemantau. Nanti untuk selanjutnya kita akan sharing lagi, kita akan pelajari lagi ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Iya, Bapak mau bertanya? Terima kasih ya Ibu, diberi kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya, mengapa budaya positif itu penting di sekolah kita? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Nova. Mengapa budaya positif itu penting di sekolah kita? Di sini ada teman saya yang akan membantu untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Nova ya. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Bu Nova. Pastinya pertanyaan ini bukan dari Bu Nova, mungkin guru-guru lain juga ya. Tadi pertanyaannya bisa diulang. Mengapa budaya positif penting di sekolah? Oke. Tadi sudah saya jelaskan dari awal ya bahwa budaya positif itu mempunyai nilai-nilai dibagikan. Di mana memang ada yang namanya nilai dibagikan itu profil Pancasila yang ada 6. Di mana kebinekaan global, terus berakhlak mulia, kreatif dan inovatif gitu ya. Di mana memang budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah itu memang harus komitmen. Komitmen artinya bagaimana kita mewujudkan sekolah kita ini sekolah impian, sekolah yang kita harapkan, bagaimana kita mewujudkan siswa kita untuk siswa yang mempunyai masa depan yang baik. Pasti dimulai dari budaya-budaya positif ya Bu Nova ya. Misal saling menghargai, kan budaya positif kan itu termasuk dari saling menghargai, saling menyayangi, kemudian disiplin berpakaian seragam, kemudian ada lagi tadi kita bikin disiplin itu di mana disiplin positif itu berpakaian sesuai dengan peraturan di sekolah, kemudian kerjasama gitu ya, dimana memang untuk mewujudkan sekolah impian kita harus menerapkan budaya positif. Mungkin seperti itu Bu Nova. Ada lagi mau menambahkan Ibu? Silakan. Kalau menurut Ibu budaya positif itu yang harus kita terapkan di sekolah itu seperti apa dan bagaimana apa yang harus kita lakukan selain komitmen, dan selain komitmen apa lagi Bu kira-kira supaya budaya positif kita ini kita terapkan? Kebiasaan biasanya Ibu ya. Kalau kita sudah terbiasa melakukan kebiasaan baik, insya Allah selanjutnya kita akan terbiasa, kemudian akan lebih tertib untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Pastinya setiap sekolah itu kan sekolah kita punya visi dan misi gitu ya. Nah, untuk mewujudkan visi ini, inilah yang harus kita terapkan. Yang pertama tentang budaya positif, disiplin, terutama disiplin diri dulu lah. Disiplin diri kita, baru kita bisa mendisiplinkan siswa dan warga sekolah lainnya. Mungkin itu saja Bu Nova. Oke, bagaimana Bu Nova? Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Kalau begitu tidak terasa sudah hampir 1,5 jam kita sama-sama ya Ibu ya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya minta Ibu Reka pengen membuat kesimpulan Bapak Ibu tentang materi yang kita terapkan hari ini, dari yang disiplin positif, kemudian 5 posisi kontrol, segitiga resolusi dan sebagainya. Kepada Ibu Reka saya persilakan. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi yang sudah kami jelaskan dari konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu, dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Saya akan memberikan kesimpulan dari ke-6 materi tersebut, yaitu kita di sini untuk membangun budaya positif di sekolah kita harus punya komitmen dan kita juga harus konsisten agar budaya positif di sekolah ini dapat tercipta dengan baik ya. Kita terapkan dulu, kita sebagai guru dengan memberikan contoh kepada
siswa yang baik, maka semuanya akan tercipta lingkungan yang positif di sekolah kita. Itulah yang dapat saya simpulkan dari materi ini. Pada hari ini dapat diterima dengan baik, dapat bermanfaat untuk kita semua. Dapat kita terapkan untuk di sekolah kita ini supaya sekolah kita, kelas kita bisa menciptakan budaya atau lingkungan positif. Hanya itu yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kata dan ucapan yang atau perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator kita pada siang hari ini, Bu Feni Lidatamu. Terima kasih kepada dua narasumber kita. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin dengan mengikuti sesi ini tadi kita semua akan mendapatkan inspirasi dan pengetahuan baru yang dapat kita terapkan dalam konteks sekolah masing-masing. Mari kita bersama-sama menciptakan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Atas sesinya yang pada siang hari ini, dua ibu narasumber, Ibu Reka dan Ibu Arini, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, kita tutup acara siang hari kita ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, beri bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pengennya kelasnya menjadi seperti apa? Pengen kita menjadi yang lebih baik. Ayo.
Piket lebih awal. Apa itu? Buang sampah di tempatnya, luar biasa. Lanjut. Apa itu Labib? Kenapa sayang? Hadir tepat waktu, luar biasa. Apa itu Bang? Pakai seragam sesuai aturan. Oke, lanjut. Tidak makan saat jam belajar, membantu teman. Yo, mana lagi? Boleh. Apa ini? Mendengarkan guru saat menjelaskan, membuang sampah. Iya, ini apa nak? Membuat suasana kelasnya indah. Lanjut. Bacain Bang. Saling menyayangi sesama teman. Iya, apa itu sayang? Jaga kebersihan kelas. Lanjut. Apa itu Sita? Tidak mengganggu teman. Bertanggung jawab, oke. Disiplin saat di kelas, masih ada? Masih, lanjut. Bacain nak. Mengerjakan tugas PR. Taruh sini. Apa itu? Kelas menjadi rapi dan bersih, luar biasa. Apa itu nak? Saling tolong menolong. Oke, masih ada lagi? Oke, Ibu baca di sini isinya bagus-bagus ya. Iya, ini punya siapa nih? Piket lebih awal. Punya Neymar. Oke. Piket lebih awal, kemudian buang sampah di tempatnya.